Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang proyek yang telah kami buat, yaitu tentang website informasi beasiswa Universitas Sriwijaya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adelia Faradila, ada Danar Feriano, Angel Nathan Pembolon, saya sendiri Fisabel Muhammad, ada Nyimas Marliza Tiara Maulidini, dan Septa Rahmayuni. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang. Sejak tahun 2013, Universitas Sriwijaya telah menetapkan pembayaran biaya kuliah dengan menggunakan sistem uang kuliah tunggal atau UKT. Sistem diberlakukan bagi semua jenjang pendidikan di Universitas Sriwijaya, baik diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Besarnya biaya UKT bergantung pada jalur masuk mahasiswa itu sendiri dan juga ditentukan berdasarkan dengan data yang diisikan pada saat pendaftaran. Salah satunya adalah penghasilan orang tua ataupun keadaan perekonomian keluarga. Banyak mahasiswa yang merasa berat dengan UKT yang diterima. Namun, sebenarnya mahasiswa dapat mengajukan penurunan UKT dengan mengikuti prosedur yang diberikan kampus. Banyak sekali beasiswa yang telah disediakan baik dari lembaga lain di luar Universitas Sriwijaya atau pemerintah yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa sesuai kriteria yang diminta penyandang dana, baik program studinya maupun jenjang pendidikan mahasiswa. Waktu pemberian beasiswa lamanya berkisar sampai dengan 12 bulan, bahkan dapat diperpanjang sampai selesai kuliah. Minimal diberikan kepada mahasiswa yang duduk di semester 3. Next. Sayangnya, penyampaian informasi beasiswa di Universitas Sriwijaya masih belum maksimal dan efektif. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang melewatkan kesempatan untuk mendaftarkan beasiswa. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi terkait beasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya dan memudahkan staf pengelola beasiswa Universitas Sriwijaya dalam mengelola berkas dan laporan penerima beasiswa. Sistem ini juga memberikan pengalaman yang lebih baik kepada mahasiswa untuk mengakses dan melakukan pendaftaran tidak terbatas ruang dan waktu dibandingkan dengan cara manual. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat diperoleh rumusan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi beasiswa. Yang kedua, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi beasiswa. Yang ketiga, bagaimana bentuk diagram fishbone sistem informasi beasiswa. Yang keempat, bagaimana BPMN yang sesuai untuk sistem informasi beasiswa. Yang kelima, bagaimana alur DFD sistem informasi beasiswa. Yang keenam, bagaimana kamus data dari sistem informasi beasiswa. Dan yang ketujuh, entiti apa saja yang terdapat pada sistem informasi beasiswa dan bagaimana diagram ERD-nya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan pada beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah di atas, permasalahan dibatasi pada yang pertama, perancangan sistem informasi beasiswa berbasis web ini bertujuan untuk memberikan akses informasi beasiswa kepada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Yang kedua, sistem ini hanya melayani proses pendaftaran beasiswa yang dikelola pihak kampus. Sedangkan untuk beasiswa tertentu masih perlu dilakukan pendaftaran pada website penyedia beasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan. Analisis ini membantu dalam pengembangan sistem informasi beasiswa yang lebih efisien, sehingga menghasilkan sistem yang dapat memberikan informasi akurat kepada mahasiswa
staf pengelola mahasiswa, panitia penyeleksi beasiswa, dan bidang kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir, manfaat. Yang pertama, membantu mahasiswa memperoleh informasi seputaran beasiswa yang tersedia. Yang kedua, mempermudah mahasiswa dalam proses pendaftaran beasiswa. Yang ketiga, membantu panitia staf dalam pengolahan data mahasiswa yang mendaftar beasiswa. Yang keempat, membantu panitia penyeleksi beasiswa dalam seleksi berkas pendaftaran mahasiswa. Dan yang terakhir, pihak universitas bidang kemahasiswaan dapat mengetahui dan memantau data penerima beasiswa dan jenis beasiswa yang diterima. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya, Nyimas. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Pemateri berikutnya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Dalam pembuatan aplikasi ini, metode yang digunakan ialah metode System Development Life Cycle atau SDLC Waterfall. Meliputi yang pertama, analisis. Pada tahap ini merupakan tahap pertama yang menjadi dasar pembuatan website beasiswa Universitas Sriwijaya dengan cara mencari data yang dibutuhkan oleh keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk website untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sistem dengan fasilitas yang diinginkan. Maaf moderator, sepertinya terputus. Mungkin bisa saya gantikan untuk sebentar menunggu donornya datang lagi atau bergabung kembali. Mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah moderator. Nah, ini untuk lanjutannya ada desain. Desain di sini pada tahap ini merupakan tahap untuk melakukan desain antarmuka, desain algoritma, struktur data dan lain-lain pada website beasiswa Universitas Sriwijaya sebelum melakukan tahap pengkodean sistem. Selanjutnya itu adalah implementation atau implementasi. Pada tahap ini dilakukan pengkodean setelah menyusun desain berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan framework coordinator. Untuk database pada aplikasi ini menggunakan MySQL. Yang selanjutnya itu adalah testing atau pengujian. Pada tahap ini merupakan tahap untuk memeriksa apakah sistem ini memenuhi persyaratan dan telah mencapai tujuan. Selain itu, tahap pengujian untuk melakukan, selain itu tahap pengujian untuk melakukan debugging di mana bug dan gangguan sistem ditemukan dan diperbaiki. Dan yang terakhir itu adalah maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap ini tidak melakukan tahap maintenance pemeliharaan karena hanya untuk menyelesaikan proyek akhir. Selanjutnya ini ada untuk metode pengumpulan data. Pada sistem informasi beasiswa ini ada beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka, yaitu pengumpulan atau metode pengumpulan data dengan cara membaca buku atau majalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya itu adalah studi lapangan. Scroll ke bawah lagi, moderator. Selanjutnya itu adalah pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar di media sosial, dan yang terakhir adalah pengelolaan data hasil laporan kuesioner. Ini selanjutnya itu analisis dan pembahasan. Yang pertama itu analisis sistem. Jadi sistem informasi beasiswa berbasis website ini dibuat sebagai sarana untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi terkait beasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya dan memudahkan staf pengelola beasiswa dalam mengelola berkas dan laporan. Nah, untuk analisis kebutuhan sistem, analisis sistem merupakan bagian dari tahap pengembangan sistem. Pada tahap ini,
dilakukan analisis fungsional dan non-fungsional. Untuk analisis fungsional ada beberapa, bisa di-scroll lagi moderator. Yang pertama itu untuk menyediakan informasi terkait beasiswa, yang kedua melakukan pencarian beasiswa, yang ketiga menampilkan pengumuman beasiswa terbaru secara real time, yang keempat halaman pendaftaran untuk user. Nah, khusus beasiswa yang proses seleksinya dilakukan pihak kampus. Selanjutnya itu mengarahkan pendaftaran ke website terkait apabila beasiswa yang prosesnya ini seleksinya dilakukan oleh pihak pemberi beasiswa. Selanjutnya itu menyediakan halaman untuk menambahkan, mengubah, menghapus informasi beasiswa. Selanjutnya yaitu sistem fungsional, adanya fasilitas untuk melihat daftar mahasiswa yang mendaftar beasiswa, terus adanya fasilitas untuk melihat daftar mahasiswa yang menerima beasiswa. Selanjutnya melakukan pendataan penerima beasiswa, khusus beasiswa yang proses seleksinya dilakukan oleh pihak luar kampus. Jadi nanti pendataan ini akan dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri apabila sudah mendapatkan pengumuman hasil beasiswa. Dan yang terakhir itu adanya pembagian pengguna menjadi 3 kelompok, yaitu user umum apabila user itu tidak melakukan login menggunakan username atau password. Yang kedua itu adalah user terdaftar apabila menggunakan login menggunakan username dan password. Dan yang ketiga itu adalah administrator atau disebut dengan staf pengelola beasiswa. Dan selanjutnya itu ada usernet terdaftar dapat menikmati semua fasilitas yang disediakan. User umum hanya dapat menikmati fasilitas informasi saja tanpa dapat mendaftar beasiswa. Dan yang terakhir adanya administrator untuk maintenance website. Dan untuk non-fungsional sendiri ada beberapa di sini. Untuk operasional dibagi 2 untuk kebutuhan server seperti yang kami tulis. Selanjutnya untuk kebutuhan untuk hardware dari segi prosesor, memori, hard disk. Scroll lagi moderator, RAM dan lain-lain. Setelah lanjut lagi moderator. Nah, ini untuk juga dapat diakses klien dari berbagai browser yang mendukung JavaScript, terus adanya pembedaan halaman user dan admin. Dari segi informasi, adanya informasi tata cara registrasi, pendaftaran, dan peraturan dalam melakukan prosedur pendaftaran beasiswa, dan informasi yang diberikan selalu up to date. Nah, itu dari segi keamanan. Adanya penggunaan password dalam form login untuk membedakan tipe user, termasuk hak akses masing-masing. Selanjutnya itu pengguna umum hanya dapat melihat halaman utama saja tanpa melakukan pendaftaran. Baiklah, terima kasih Angel. Mungkin karena Danar udah masuk lagi, bisa kembali ke Danar. Halo Danar. Kalau mungkin saudara Danar ada masalah di bagian mic-nya. Di sini mungkin saya akan melanjutkan ya. Di sini ada bagian analisis data. Yang pertama itu ada sumber jurnal. Berikut dari sumber jurnal bisa dilihat di layar tampilan. Itu ada poin 3.1.1 tentang sistem informasi dan sistem informasi. Selanjutnya ada pengelolaan. Dan yang ketiga ada beasiswa. Dan yang keempat adalah sumber jurnal tentang pendaftaran. Dan untuk poin selanjutnya itu ada sumber studi kepustakaan, yaitu kegunaan sistem website beasiswa. Yang pertama itu ada user dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai beasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya. Kegunaan yang kedua yaitu user dapat dengan mudah mendaftar beasiswa yang sedang dibuka oleh pihak terkait.
Dan yang ketiga, user dapat mengirimkan berkas pengajuan beasiswa tanpa harus datang langsung ke Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir yaitu jangkauan beasiswa yang luas karena dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya yaitu poin 3.2.2, data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan yaitu data mahasiswa, data beasiswa sedang dalam pembukaan, data Universitas Sriwijaya, dan data proses pengajuan beasiswa. Dan ada juga fitur yang dibutuhkan, yaitu yang pertama itu ada admin, berikut untuk adminnya, yang kedua itu ada user, baiklah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri berikutnya, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang thesis framework analysis. Nah, thesis framework analysis yang pertama yaitu ada analisis performance. Analisis performance ini kelemahan dari sistem lama yaitu pengolahan data, informasi, dan pendaftaran beasiswa yang masih manual, sehingga rentan akan kesalahan, serta tidak efektif dan tidak efisien. Dengan adanya sistem yang akan dibuat, dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kecepatan pencarian dan pendaftaran beasiswa. Yang kedua yaitu analisis dari segi informasi. Kelemahan dari sistem lama yaitu menyebabkan proses penyampaian informasi tidak efektif dan efisien. Lalu dengan adanya sistem yang akan dibuat, dapat membuat informasi yang disampaikan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada analisis dari segi ekonomi. Kelemahan dari sistem lama yaitu penggunaan kertas yang dibutuhkan dalam pengisian data membuat gedung kantor harus memiliki penyimpanan yang besar untuk mengamankan data tersebut dan membutuhkan perawatan yang lumayan besar. Nah, lalu dengan adanya sistem yang akan dibuat secara lebih digital, maka efisiensi dana dapat lebih teratur. Yang keempat yaitu analisis dari segi kontrol. Kelemahan dari sistem lama yaitu pengisian data mahasiswa yang masih menggunakan form manual berulang sehingga redundansi data dan keamanan data pada proses input dapat menyebabkan data rawan hilang atau rusak karena tidak memiliki cadangan. Nah, dengan adanya sistem yang akan dibuat dapat memudahkan dalam proses kontrol dan menekan kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu analisis dari segi efisiensi. Kelemahan dari sistem lama masih menggunakan formulir dalam bentuk lembaran kertas sebagai media pengumpulan data dari mahasiswa, dan mahasiswa harus datang ke kantor rektorat terlebih dahulu. Dengan adanya sistem yang akan dibuat, dapat meningkatkan efisiensinya sehingga mahasiswa bisa mengisi dan mengumpulkan data dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir yaitu analisis dari segi servis. Kelemahan dari sistem lama yaitu karena masih manual. Jadi pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa masih kurang, dikarenakan mahasiswa harus menunggu waktu yang lama dalam mendapatkan informasi beasiswa. Dengan adanya sistem yang akan dibuat, dapat meningkatkan pelayanan yang akan diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada Fishbone. Boleh scroll ke bawah. Nah, masalah dari kurang efektifnya penyebaran informasi beasiswa dan pendaftarannya di Universitas Sriwijaya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama dari segi informasi, yaitu tidak adanya media khusus dan informasi yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu dari segi orang, yaitu mahasiswa tidak ada waktu untuk mencari informasi, serta tidak memiliki petunjuk atau panduan yang jelas, dan belum ada staf khusus mengelola informasi beasiswa. Yang ketiga yaitu dari segi metode. Penyebaran informasi hanya melalui media sosial serta pengisian dan pengumpulan berkas dilakukan secara manual dan harus datang langsung ke Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu dari segi performance, yaitu pengelolaan informasi beasiswa dan pendaftaran secara manual yang tidak efektif. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih penyampaiannya.
Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Pemateri berikutnya dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai BPMN. BPMN dibuat guna untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses bisnis. Pada sistem informasi yang kami buat ini, demikianlah BPMN-nya. Bisa dibesar lagi moderator. Lagi moderator. Agak scroll ke bawah. Baiklah, di sini sistem informasi beasiswa ini dimulai dari staf pengelola beasiswa, di mana staf pengelola beasiswa ini akan login. Maka apabila staf pengelola beasiswa login, ada dua pilihan atau option. Apakah ingin menambahkan beasiswa atau mengirim berkas. Apabila ingin menambah beasiswa, maka staf pengelola beasiswa akan mengirim permintaan untuk menambahkan beasiswa, dan nanti sebagai respon atau feedback, website akan menampilkan form beasiswa untuk hapus, delete, atau ubah di dalam data beasiswa. Selanjutnya itu adalah mengirim berkas. Di sini, staf pengelola beasiswa dapat mengirim berkas kepada panitia seleksi dan bidang kemahasiswaan. Apabila dikirimkan kepada panitia seleksi, maka panitia seleksi selanjutnya akan menyeleksi berkas dan akan mengirimkan nama penerima beasiswa yang akan dikirimkan kembali lagi ke staf pengelola beasiswa. Selanjutnya agak ke bawah moderator. Nah, untuk bidang kemahasiswaan ini, staf pengelola beasiswa mengirimkan daftar penerima beasiswa untuk ditinjau lebih lanjut oleh bidang kemahasiswaan. Selanjutnya, staf pengelola beasiswa setelah menerima hasil seleksi atau hasil daftar nama mahasiswa yang lolos untuk beasiswa dari panitia seleksi, maka selanjutnya akan membuat pengumuman untuk ditampilkan kepada mahasiswa melalui website berupa notifikasi. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa sendiri akan melakukan login. Dengan login, di sini mahasiswa dapat mencari informasi mengenai beasiswa. Di sini akan mengirim permintaan berupa keyword beasiswa apa yang mereka inginkan, dan website sebagai umpan balik akan mengirimkan informasi beasiswa. Selanjutnya, mahasiswa akan memilih beasiswa. Di sini ada dua pilihan. Naik sedikit lagi, moderator. Apakah ingin memilih beasiswa yang dikelola Unsri atau beasiswa lainnya yang dikelola di luar Unsri? Apabila beasiswa dikelola di dalam Unsri, maka sistem akan menampilkan form pendaftaran. Di sini nanti mahasiswa selanjutnya akan mengisi form pendaftaran tersebut dan mengirimkan form atau berkas pendaftaran. Dan selanjutnya apabila mahasiswa memilih beasiswa lainnya yang dikelola di luar pihak Unsri, maka website ini akan mengarahkan lagi ke link lain di mana registrasi atau pendaftaran dilakukan di luar link atau di luar website dari sistem informasi beasiswa Universitas Sriwijaya ini. Selanjutnya untuk hasil notifikasi nanti apabila sudah diterima oleh mahasiswa, itulah nanti sebagai akhir dari sistem informasi. Dan sebelumnya mahasiswa akan melakukan pendataan untuk penerima yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, seperti pendataan nomor rekening, nama bank, dan lain-lain. Selanjutnya untuk DFD, bisa di-scroll lagi, moderator. Di sini ada DFD untuk yang tampil sekarang adalah DFD atau diagram konteks, di mana sistem
informasi beasiswa ini terdapat ada 4 entitas, yaitu mahasiswa, panitia seleksi, staf pengelola beasiswa, dan bidang kemahasiswaan. Untuk mahasiswa sendiri, input ke dalam sistem yaitu berupa berkas pendaftaran, keyword beasiswa, data diri, dan sedangkan outputnya, output dari sistem informasi beasiswa kepada mahasiswa yaitu notifikasi hasil seleksi dan informasi beasiswa. Begitu pula dengan staf pengelola beasiswa, di mana input ke dalam sistem informasi beasiswa ada informasi beasiswa, data penerima, hasil seleksi, laporan penerima beasiswa, dan berkas pendaftaran. Sedangkan output dari sistem informasi beasiswa kepada staf pengelola beasiswa ini ada data penerima, data pendaftaran, dan data hasil seleksi. Untuk panitia seleksi sendiri, di sini sistem informasi akan memberikan output berupa berkas pendaftaran, sedangkan panitia seleksi melakukan input berupa daftar penerima. Dan yang terakhir itu adalah pada entitas bidang kemahasiswaan, di mana sistem informasi beasiswa akan memberikan output berupa laporan daftar penerima beasiswa. Selanjutnya, moderator. Ini adalah DFD level 1, di mana ada, bisa dikecil lagi, moderator? Di mana di sini ada 4 entitas, yaitu staf pengelola beasiswa, bidang kemahasiswaan, mahasiswa, dan panitia penyeleksi. Ini merupakan penjabaran umum dari diagram konteks. Jadi di sini ada 8 proses. Yang pertama itu proses login, proses menambahkan beasiswa, yang proses ini ditandai dengan 1.0, 2.0, 3.0 yaitu mengirim berkas, 4.0 mencari beasiswa, 5.0 membuat pengumuman, 6.0 melakukan pendaftaran, 7.0 menyeleksi berkas pendaftaran, dan 8.0 itu melakukan pendataan. Dan untuk data store-nya ada 4 data store di sini. Yang pertama itu data store user, data store beasiswa, data store pendaftaran, dan yang terakhir itu adalah data store penerima. Selanjutnya, moderator. Ini adalah DFD level 2. Di sini DFD level 2 ini adalah penjabaran lebih rinci lagi dari DFD level 1, di mana di level 1 itu ada proses 1.0 yang dijabarkan lagi menjadi staf pengelola beasiswa. Pada proses 1.1 akan melakukan input username dan password staff, selanjutnya akan mengirim permintaan login, dan untuk ini untuk dari sistem pengelola beasiswa, dan dari sisi mahasiswa apabila ingin login juga melakukan input username dan password mahasiswa dan mengirim permintaan login, dan akan divalidasi dari data store user. Apabila validasi berhasil, maka halaman dari website akan ditampilkan. Selanjutnya untuk level 2.0 yaitu staf pengelola beasiswa dapat melakukan pendataan atau penginputan data beasiswa baru. Di sini ada pertama 2.1 itu proses untuk tambah beasiswa, 2.2 edit informasi beasiswa, dan 2.3 itu hapus beasiswa. Dan data-data ini akan diinputkan ke dalam data store beasiswa. Selanjutnya untuk level 3.0, bisa di zoom dikit, moderator. Ini adalah level 3.0 di mana staf pengelola beasiswa akan mengirim berkas di di DFD sebelumnya, yaitu 3.0 itu merupakan proses untuk mengirim berkas. Ini adalah rincian dari proses pengiriman berkas, di mana staf pengelola beasiswa akan meminta berkas, yaitu berkas pendaftaran dan laporan penerima beasiswa dari data store pendaftaran dan penerima. Sebagai feedback, data store ini akan mengirimkan kepada staf pengelola beasiswa dengan menampilkannya di dalam website. Selanjutnya,
staf pengelola beasiswa menentukan apakah penerima itu panitia penyeleksi atau bidang kemahasiswaan. Apabila ingin dikirimkan ke panitia penyeleksi, maka berkas pendaftaran akan dikirimkan ke entitas panitia penyeleksi, dan selanjutnya apabila ke bidang mahasiswa, maka laporan penerima beasiswa akan dikirimkan ke bidang kemahasiswaan. Selanjutnya level 4.0. Nah, untuk level 4.0 ini adalah proses untuk mencari beasiswa. Jadi mahasiswa dapat mencari beasiswa dengan menginput keyword di dalam kolom pencarian, di mana mahasiswa mengirimkan keyword itu dengan input keyword beasiswa, dan pada proses 4.1 dan pada 4.2 yaitu mengirim permintaan pencarian, dan akan diakses melalui data store beasiswa, dan data store beasiswa ini akan mengirimkan atau memberikan feedback berupa informasi beasiswa kepada mahasiswa. Selanjutnya level 5.0. Level 5.0 ini adalah proses untuk mengirim pengumuman atau membuat pengumuman. Jadi staf pengelola beasiswa di sini pada proses 5.1 akan memilih jenis pengumuman apa yang akan dibuat. Apakah pada proses 5.2 apakah membuat pengumuman hasil seleksi atau membuat pengumuman beasiswa terbaru. Apabila membuat pengumuman hasil seleksi, maka akan dikirimkan data berupa hasil seleksi, dan untuk pengumuman beasiswa terbaru yaitu informasi beasiswa, dan pada proses 5.4 akan mengirimkan notifikasi mahasiswa. Maaf, untuk proses 5.3 untuk membuat pengumuman beasiswa terbaru, sistem akan mengakses data dari data store beasiswa. Maka data itu berupa data beasiswa, dan nantinya akan dikirim ke dalam sistem akan ditampilkan kepada mahasiswa berupa notifikasi hasil seleksi dan informasi beasiswa. Selanjutnya level 6.0. Di sini ada data store, di sini ada DFD untuk proses pendaftaran. Jadi mahasiswa melakukan pendaftaran dengan yang pertama 6.1 adalah proses untuk menyiapkan berkas pendaftaran. Selanjutnya 6.2 itu input data yang diminta form, dan yang 6.3 itu submit berkas. Dan data ini akan input ke dalam data store pendaftaran berupa berkas pendaftaran. Selanjutnya untuk DFD 7.0, ini proses untuk seleksi berkas. Di sini panitia penyeleksi akan di sini dimulai dari staf pengelola beasiswa. Staf pengelola beasiswa akan meminta untuk data pendaftaran, dan dari data store pendaftaran ini akan memberikan umpan balik berupa data pendaftaran. Maaf, terputus. Dari data store pendaftaran ini akan dikirimkan ke staf pengelola beasiswa. Dari staf pengelola beasiswa akan dikirimkan ke panitia penyeleksi. Dan selanjutnya di 7.1 ini adalah pengecekan berkas. Nanti panitia penyeleksi melakukan pengecekan berkas, dan 7.2 itu menyeleksi kriteria, 7.3 memutuskan penerima beasiswa, dan 7.4 mengirimkan daftar penerima kembali ke staf pengelola beasiswa. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah level 8.0. Ini adalah proses untuk melakukan pendataan penerima oleh oleh mahasiswa. Jadi apabila mahasiswa dinyatakan lolos dari beasiswa, maka mahasiswa harus melakukan input data atau pendataan manual sendiri ke dalam website. Di sini mahasiswa pada proses 8.1 itu input data mahasiswa, selanjutnya 8.2 itu submit data, dan data penerima akan diinputkan ke data store penerima. Demikian moderator, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, setelah
penjelasan tentang DFD, yaitu ada kamus data. Kamus data dari sistem informasi yang telah kami buat, yaitu pertama ada dengan nama arus data login user, alias masuk ke sistem. Proses yang dapat dilakukan yaitu melakukan login ID user. Dengan atribut struktur datanya, yaitu ada atribut username, password, NIP, name, nama, dan alamat. Dan untuk kamus data yang kedua yaitu dengan nama menambahkan beasiswa, alias edit beasiswa. Proses yang dapat dilakukan yaitu menambahkan, mengedit, dan menghapus informasi beasiswa. Struktur datanya yaitu ada atribut ID beasiswa, atribut nama beasiswa, dan atribut kuota. Dan untuk kamus data selanjutnya dengan nama pendaftaran beasiswa alias form pendaftaran. Proses yang dapat dilakukan yaitu melakukan input data pendaftar beasiswa. Dengan struktur datanya yaitu ada ID daftar, ID beasiswa, nama, name, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, nomor telepon, alamat, semester, transkrip nilai, prestasi, dan nama orang tua. Dan untuk kamus data selanjutnya yaitu dengan nama pengiriman berkas, alias berkas pendaftaran. Prosesnya yaitu dapat mengirimkan berkas pendaftaran ke panitia seleksi. Struktur data dari pengiriman berkas yaitu ada ID daftar, ada ID beasiswa, ada nama, name, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, nomor telepon, alamat, semester, transkrip nilai, prestasi, scan prestasi, dan nama orang tua. Dan untuk kamus data selanjutnya itu ada dengan nama mencari beasiswa alias pencarian. Dengan prosesnya yaitu melakukan pencarian beasiswa oleh user. Struktur data yang dimiliki oleh mencari beasiswa yaitu adalah ID beasiswa, nama beasiswa, dan kuota. Dan selanjutnya itu ada kamus data pengumuman beasiswa baru, alias notifikasi beasiswa baru. Dengan prosesnya yaitu mengirimkan notifikasi kepada mengirimkan notifikasi beasiswa baru. Struktur datanya yaitu adalah ID beasiswa, nama beasiswa, dan kuota. Dan untuk kamus data selanjutnya itu ada dengan nama pengumuman hasil seleksi, alias notifikasi hasil seleksi beasiswa. Dengan prosesnya yang dapat dilakukan yaitu membuat pengumuman hasil seleksi beasiswa. Dan struktur datanya yaitu ID hasil, ID daftar, nama beasiswa, dan keterangan. Baiklah, itu saja kamus datanya, dan selanjutnya itu ada normalisasi. Untuk pengertian normalisasi sendiri bisa dilihat di layar. Untuk unnormalized form, yaitu merupakan bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan mengandung kerangkapan kata. Dan first normal form yaitu entitas yang nilai atributnya yang memiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas tersebut. Dan untuk second formal form, maksudnya second normal form, yaitu entitas yang atribut non-primary key-nya hanya tergantung pada full primary key-nya. Dan third normal form, yaitu entitas yang atribut non-primary key-nya tidak tergantung pada atribut non-primary key-nya yang lain. Berikut tahapan dari normalisasi dari sistem informasi yang telah kami buat. Itu yang pertama itu ada unnormalized form-nya dengan atributnya yaitu ada ID daftar, ID beasiswa, nama beasiswa, name, tempat lahir, tanggal lahir, ada prodi, nomor telepon, alamat, semester, transkrip nilai, prestasi, nama orang tua, ID hasil, keterangan, dan NIP. Untuk normalized form ini masih memiliki perulangan data atau data yang ganda seperti pada baris ke-2 dan 3 ini, yang dimana mahasiswa dengan nama serta mendaftar pada 2 beasiswa sekaligus, maka akan dibuat 2 baris, yaitu
yaitu pada baris 2 dan 3, dengan baris ketiganya hanya diisi pada info beasiswanya saja, yaitu ID beasiswanya diisi dengan nama beasiswa dan keterangan ID hasil dan NIP-nya. Berikutnya yaitu ada first normal form-nya, yaitu telah dihilangkannya ke data yang telah berulang tadi dengan diisinya ada atribut ID daftar, ID beasiswa, nama beasiswa, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, nomor telepon, alamat, semester, transkrip nilai, prestasi, nama orang tua, ID hasil, keterangan, dan NIP. Itu saja untuk first normal form-nya. Dan selanjutnya ada second normal form, yaitu yang dimana tabelnya telah dipecah lagi. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa dengan atribut nama, NIM, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan prodi. Dan dipecah lagi itu ada dipecah dari tabel first-nya itu ada tabel beasiswa yang dengan atribut ID beasiswa, nama beasiswa, tanggal buka, tanggal tutup, dana, dan deskripsi. Dan selanjutnya itu ada tabel staff dengan atribut NIP dan nama staff. Dan tabel selanjutnya itu ada tabel pendaftaran dengan atribut ID daftar, ID beasiswa, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, semester, transkrip nilai, prestasi, nama orang tua, dan gaji. Dan tabel selanjutnya itu ada tabel hasil seleksi dengan atributnya yaitu ada ID hasil, ID beasiswa, NIM, ID daftar, dan keterangan. Untuk tab normal formnya itu beberapa tabelnya sama dengan tabel dari second normal form. Tapi ada penambahan pada tabel detail, yaitu ditambahkan pada third normal form. Dalam tabel detail sendiri ada atribut ID daftar, NIM, transkrip nilai, prestasi, scan prestasi, nama orang tua, pekerjaan, dan gaji. Dan untuk tabel data penerima itu ada atribut ID penerima, ID beasiswa, NIM, email, nomor rekening, dan nama bank. Dan ada juga ditambahkan tabel login user. Dengan atributnya itu ada username, password, NIM, dan NIP. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Entity Relational Diagram atau ERD. ERD merupakan model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut. Untuk ERD pada perancangan sistem informasi beasiswa ada beberapa entitas, yaitu yang pertama ada entitas tab, kemudian ada entitas login user, entitas mahasiswa, ada entitas data penerima, kemudian ada detail, terus pendaftaran, ke bawah lagi dikit. Pendaftaran, scroll ke bawah. Terus ada hasil seleksi dan beasiswa. Atas lagi. Kemudian untuk entitas tab di sini memiliki atribut yaitu nama staf dan juga NIP. NIP merupakan primary key. Kemudian untuk entitas login user memiliki atribut password, NIP, NIM, dan juga username. Di sini username sebagai primary key. Kemudian untuk entitas mahasiswa memiliki atribut nomor telepon, NIM, prodi, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. NIM merupakan primary key. Kemudian untuk entitas detail memiliki atribut yaitu ID daftar, transkrip nilai, gaji, prestasi, scan prestasi, pekerjaan, dan juga nama orang tua. Kemudian untuk
Ya, kemudian untuk entitas data penerima memiliki atribut yaitu nama bank, ID penerima, ID beasiswa, NIM, nomor rekening, dan email. Di sini ID penerima sebagai primary key, sedangkan ID beasiswa dan NIM sebagai kunci tamu atau foreign key. Kemudian untuk entitas pendaftaran memiliki atribut ID beasiswa, ID daftar, semester, tempat lahir, tanggal lahir, dan NIM. Di sini primary key-nya yaitu ID daftar, untuk kunci tamunya yaitu ID beasiswa dan juga NIM. Kemudian untuk entitas hasil seleksi memiliki atribut ID hasil, NIM, ID beasiswa, keterangan, dan juga ID daftar. Untuk primary key-nya yaitu ID hasil, untuk kunci tamunya yaitu ID beasiswa dan juga ID daftar, kemudian ada juga NIM. Selanjutnya untuk entitas beasiswa memiliki atribut dana, tanggal tutup, deskripsi, tanggal buka, nama beasiswa, dan juga ID beasiswa. Untuk primary key-nya yaitu ID beasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai relationship dan juga kardinalitas pada ERD ini. Untuk hasil seleksi untuk beasiswa, yang pertama saya akan menjelaskan dari login user. Atas bel. Untuk login user, banyak staf dan juga mahasiswa melakukan banyak login user. Kemudian untuk satu mahasiswa bisa mengisi banyak detail pendaftaran. Untuk satu pendaftaran memiliki banyak detail pendaftaran. Kemudian untuk satu mahasiswa bisa mengisi satu data penerima. Kemudian bawah lagi Bel, scroll ke bawah. Kemudian untuk satu pendaftaran memiliki banyak beasiswa. Kemudian banyak hasil beasiswa dimiliki oleh banyak beasiswa. Bawah lagi Bel. Basis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai database. Setelah perancangan tahapan-tahapan normalisasi, maka dilakukan perancangan database. Perancangan database ini dilakukan bertujuan untuk merancang struktur tabel sebagai informasi yang berfungsi untuk input data dan juga output data. Adapun perancangan database yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini ada atribut atribut NIM, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan juga prodi. NIM di sini sebagai primary key. Tipe datanya yaitu untuk NIM integer, untuk nama varchar, untuk jenis kelamin varchar, untuk nomor telepon varchar, untuk alamat varchar, dan juga untuk prodi varchar. Kemudian tabel beasiswa. Bawa Bel. Untuk tabel beasiswa di sini memiliki atribut yaitu ID beasiswa, nama beasiswa, tanggal buka, tanggal tutup, dana, dan juga deskripsi. Untuk primary key-nya yaitu ID beasiswa. Tipe dari ID beasiswa ini adalah integer, kemudian nama beasiswa varchar, tanggal buka date, tanggal tutup date, dana varchar, deskripsi teks. Selanjutnya ada tabel staf. Bawa lagi Bel. Pada tabel staf ini ada atribut NIP dan juga nama staf. NIP di sini sebagai primary key. Tipe datanya yaitu integer dan juga nama staf tipe datanya varchar. Kemudian ada tabel pendaftaran. Pada tabel pendaftaran ada atribut ID daftar, ID beasiswa, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga semester. ID daftar ini merupakan primary key. ID beasiswa dan juga NIM merupakan foreign key.
Untuk jenis data yang digunakan pada ID daftar yaitu varchar, untuk ID beasiswa varchar, NIM integer, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, dan semester integer. Selanjutnya ada tabel seleksi. Pada tabel seleksi ini memiliki atribut ID hasil, ID beasiswa, NIM, ID daftar keterangan. Tabel seleksi ini digunakan sebagai untuk primary key-nya yaitu ID hasil, untuk foreign key-nya yaitu ID beasiswa, NIM, dan juga ID daftar. Di sini ID hasil, jenis data yang digunakan yaitu varchar, ID beasiswa varchar, NIM integer, ID daftar varchar, keterangan varchar. Kemudian ada tabel detail. Bawa lagi, Bel. Pada tabel detail ini memiliki atribut yaitu ID daftar, transkrip nilai, prestasi, scan prestasi, nama waktu, pekerjaan, dan juga gaji. Tabel detail ini digunakan sebagai tabel detail pendaftaran. Untuk ID daftar ini tipenya yaitu varchar, transkrip nilai varchar, prestasi varchar, scan prestasi varchar, nama ortu varchar, pekerjaan varchar, dan juga gaji varchar. Selanjutnya ada tabel penerima. Tabel penerima ini digunakan untuk pendataan mahasiswa yang diterima oleh seleksi beasiswa. Yang pertama atributnya ada ID penerima sebagai primary key, kemudian ada ID beasiswa sebagai foreign key, ada NIM sebagai foreign key, ada email, nomor rekening, dan juga nama bank. Untuk tipe datanya sendiri yaitu ID penerima integer, ID beasiswa varchar, NIM integer, email varchar, norek varchar, nama bank varchar. Dan yang kemudian ada tabel user login. Tabel user login ini digunakan untuk user login ke dalam atau masuk ke dalam sistem. Yang pertama atributnya yaitu yang pertama ada username, password, yang selanjutnya password, name, dan juga NIP. Username ini sebagai primary key-nya, di mana tipe datanya merupakan integer, password tipe datanya varchar, name integer, NIP integer. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 3, yaitu pemaparan tentang sistem informasi beasiswa Universitas Sriwijaya. Terima kasih kepada teman-teman penyaji, dan saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun bahasa yang telah kami tulis. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.